Selamatkan pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini tanggal 9 Oktober 2020 pada hari Jumat, pasca sholat Jumat. Tadi kawan-kawan mahasiswa menelpon saya untuk bagaimana saya bisa berhadir di depan kantor DPRD Sumatera Utara ini. Di sini telah berhadir banyak mahasiswa dan kawan-kawan pekerja serta kawan-kawan serikat pekerja. Kemudian kawan-kawan, hari ini adalah momentum yang dilakukan oleh para mahasiswa, para pekerja dan kawan-kawan serikat pekerja untuk melakukan penolakan terhadap Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut pandangan saya selaku akademisi, saya melihat memang sebenarnya pemerintah terlalu cepat ataupun DPR terlalu cepat untuk meresmikan atau melakukan mengesahkan Undang-Undang Prakerja, Undang-Undang Cipta Kerja atau yang disebut dengan Omnibus Law ini. Kenapa? Karena memang banyak hal-hal yang perlu dikaji ulang. Misalnya setelah disahkannya Undang-Undang Prakerja ini, ternyata setelah kita lihat itu banyak terjadi hal-hal yang mengganjal. Oke, selamat datang kepada kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan serikat pekerja yang turut berjuang dalam hal ini. Semuanya ini datang untuk memperjuangkan para pekerja dan demi kesejahteraan demi kesejahteraan warga negara Indonesia. Mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan sehingga sebenarnya kita sangat mendidih darah kita karena ini sebenarnya perjuangan moral. Pada hari ini diharapkan bahwa pemerintah dapat mengkaji ulang, terkhusus kepada Presiden Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perpu membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat merugikan pekerja. Kita bisa melihat misalnya adanya di situ Undang-Undang nomor 13 tahun 2009 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 79 yang membahas tentang UMR. Di dalam Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dikatakan bahwa tidak adanya kewajiban perusahaan lagi untuk membayar pekerja upah pekerja sesuai dengan UMK, tetapi dikembalikan kepada UMR atau tetapi dikembalikan kepada UMP atau upah minimum provinsi. Sebenarnya ini bisa merugikan pekerja. Kenapa bisa merugikan pekerja? Karena memang UMP itu terkadang atau lebih sering jumlahnya itu lebih kecil daripada upah minimum kabupaten kota yang ada. Jadi penetapan bahwa upah pekerja itu di bawah UMK yang telah dihapuskan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 sehingga dialihkan kepada pembayaran upah itu harus berpatokan pada UMP bisa merugikan para pekerja kita di Indonesia. Kemudian itu terkait pada pasal 89. Kemudian pada pasal 79 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 terkait masalah liburan, terkait masalah liburan para pekerja juga dirugikan. Apa yang dirugikan? Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dikatakan bahwa dalam 6 hari mereka hanya punya hak liburan satu hari. Sementara di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 di pasal 79 itu dikatakan Sabtu Minggu itu ada kesempatan para pekerja untuk melakukan libur atau istirahat kerja. Selanjutnya itu pada pasal 161 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dikatakan bahwa apabila para pengusaha ingin melakukan pemecatan terhadap pekerjanya maka harus
ada surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Sementara di dalam undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja itu dikatakan apabila pekerja itu dipecat karena adanya surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, maka para pekerja itu tidak punya hak untuk mendapatkan pesangon. Kemudian ada juga yang merugikan di dalam undang-undang Cipta Kerja ini terkait masalah pesangon juga, bahwa apabila perusahaan itu dilebur atau tumpur lah istilahnya bahasa kita, maka pekerjanya tidak punya hak atau atau si perusahaan tidak wajib untuk memberikan pesangon kepada para pekerja dengan alasan bahwa pekerjanya itu atau karena perusahaannya itu dianggap tumpur. Kemudian di pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga dikatakan bahwa terkait masalah PKWT, bahwa perusahaan bisa saja melakukan kontrak ataupun outsourcing seumur hidup bagi para pekerja. Kenapa? Karena diberikan peluang kepada perusahaan untuk memberhentikan para pekerjanya kapan saja, sehingga dianggap bahwa undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada para pekerja. Kesimpulannya bahwa kita Harhab TV Channel dalam hal ini meminta kepada pemerintah, terkhusus kepada Bapak Presiden Joko Widodo, untuk segera mengeluarkan Perpu penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang Omnibus Law demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan para pekerja di Indonesia, dan demi kesejahteraan. Kenapa? Karena pekerja itu tergantung pada perusahaan pada akhirnya kalau seandainya undang-undang ini terus diberlakukan. Kemudian perusahaan bisa berbuat semena-mena terhadap para pekerja di Indonesia karena kebanyakan di dalam undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja bahwa kesemuanya itu diserahkan kepada para pengusaha. Yang kita khawatirkan pengusaha terbebas untuk melakukan hal semena-mena terhadap pekerja Indonesia. Maka mari kita selamatkan pekerja Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.